Halo teman-teman, kembali lagi bareng aku di Tutor Edukasi yang kali ini akan membahas mengenai skema penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. Jadi sebenarnya apa saja sih skema penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusi? Simak pada video selengkapnya ya teman-teman. Oke, yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu mengenai peserta didik inklusi. Jadi apa sih peserta didik inklusi? Peserta didik inklusi sendiri merupakan peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus baik fisik maupun intelektual dan memerlukan dukungan tambahan dalam proses pembelajaran. Jadi peserta didik inklusi ini berbeda ya teman-teman dengan peserta didik reguler atau peserta didik umumnya. Karena peserta didik inklusi ini memiliki beberapa kebutuhan khusus baik dari fisiknya yang tidak sama dengan peserta didik normal lainnya, kemudian juga ada keterbatasan emosional maupun intelektual yang membedakan dia dengan peserta didik reguler atau peserta didik umum lainnya. Kemudian sekolah inklusi itu sendiri apa sih sebenarnya? Jadi teman-teman, sekolah inklusi ini sendiri merupakan sekolah reguler yang menyatukan antara anak-anak dengan dan tanpa berkebutuhan khusus untuk mengikuti proses belajar mengajar bersama-sama. Jadi sekolah reguler yang dimaksudkan di sini seperti sekolah SD, SMP, SMA, di mana sekolah reguler tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus teman-teman. Akomodasi apanya? Dari sarana prasarananya. Sarana prasarananya sudah aman dan ramah untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Kemudian juga dari akomodasi kurikulumnya bahwa ada kesanggupan untuk mengakomodasi kurikulum, kemudian RPP atau kegiatan pembelajaran yang sesuai untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, teman-teman, di sekolah-sekolah reguler ini, guru sekolah juga menyediakan guru pendamping khusus untuk mendampingi peserta didik khusus mengikuti kegiatan pembelajarannya. Jadi, meskipun kegiatan pembelajaran itu lebih banyak dilakukan di kelas bersama dengan peserta didik reguler, dengan guru yang sama yang mengajar peserta didik reguler, namun peserta didik berkebutuhan khusus ini juga disediakan guru-guru untuk mendampingi kegiatan pembelajaran meskipun tidak setiap hari, namun juga ada yang mendampingi misalkan 1 minggu 4 kali, 1 minggu 3 kali. Gunanya untuk apa teman-teman? Untuk meningkatkan atau memaksimalkan tercapainya kegiatan pembelajaran untuk anak-anak peserta didik dengan kebutuhan khusus. Gitu ya teman-teman. Kemudian, bagaimana sih skema atau alur penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusi? Apakah alurnya sama dengan pendaftaran peserta didik reguler atau peserta didik umumnya, atau ada cara-cara yang berbeda? Oke teman-teman, kita simak kira-kira ada berapa sih alurnya? Oke teman-teman, ternyata ada 3 skema atau 3 alur yang bisa dilalui jika peserta didik berkebutuhan khusus ingin daftar di sekolah inklusi. Skema yang pertama dimulai dari orang tua yang datang ke rumah sakit, teman-teman. Skema yang kedua dimulai dari orang tua yang datang ke sekolah untuk mendaftarkan anaknya. Kemudian skema yang ketiga dimulai dari orang tua yang datang ke unit layanan disabilitas. Kita bahas satu persatu dimulai dari skema yang pertama. Oke teman-teman, skema yang pertama ini dimulai dari orang tua yang datang ke rumah sakit. Jadi orang tua ini merasa bahwa ternyata anak saya ini sepertinya teridentifikasi bahwa mengalami kebutuhan khusus baik dari fisik, emosional maupun intelektual. Untuk memastikannya, maka orang tua tersebut datang ke rumah sakit untuk memeriksakan apakah benar diagnosa yang dilakukan oleh orang tua peserta didik tersebut sama dengan diagnosa dari tenaga ahli di rumah sakit. Kemudian ketika diagnosa dari rumah sakit itu keluar, nanti rumah sakit akan memberikan beberapa
umpan balik kepada orang tua. Jika memang anak tersebut merupakan anak berkebutuhan khusus, maka rumah sakit dapat merekomendasikan beberapa sekolah yang mampu untuk membersamai kegiatan pembelajaran anak-anak berkebutuhan khusus. Selain itu, rumah sakit juga akan melaporkannya ke dinas pendidikan terkait, akan melaporkan bahwa peserta didik A ini mengalami kebutuhan khusus di bagian A, B, C, D. Kemudian dilaporkan bahwa anak berkebutuhan khusus ini sudah direkomendasikan untuk belajar atau sekolah di sekolah A. Kemudian dinas pendidikan juga akan mengkonfirmasi itu kepada pihak sekolah, sehingga anak tersebut akan mendapatkan perhatian yang teman-teman, perhatian yang maksimal gitu dari orang tua yang sudah tahu bahwa anak tersebut memang mengalami kekhususan baik dari fisik, emosional maupun intelektual. Kemudian ada diagnosa yang jelas bahwa dia memang memiliki keistimewaan. Kemudian dari dinas pendidikan juga akan mengkonfirmasi ke pihak sekolah, dan dinas pendidikan nantinya juga akan membantu mengakomodasi kebutuhan peserta didik selama melakukan kegiatan pembelajaran. Begitu ya teman-teman, itu adalah skema 1. Kemudian sekarang kita bahas skema yang kedua. Jika skema yang pertama itu orang tua datang ke rumah sakit. Kalau skema kedua dimulai dari orang tua yang datang ke sekolah, teman-teman. Jadi orang tua datang ke sekolah. Ketika orang tua tersebut datang ke sekolah, kemudian sekolah mengetahui nih, anak ini didiagnosa mengalami kebutuhan khusus, baik dari fisik, intelektual, maupun emosional. Kemudian dari pihak sekolah yang akan mengantarkan ke rumah sakit untuk melakukan pengecekan lebih mendalam. Apakah diagnosa yang dilakukan oleh pihak sekolah itu selaras dengan hasil diagnosa yang dilakukan oleh ahli di rumah sakit? Kenapa teman-teman harus didiagnosa ke rumah sakit sih sebenarnya anak berkebutuhan khusus? Ya, agar kita tahu kebutuhan apa yang memang dibutuhkan anak peserta didik tersebut. Misalkan teman-teman, ternyata anak tersebut memiliki kekhususan dalam bentuk fisik. Mungkin dia tidak bisa berjalan tanpa bantuan kursi roda. Itu kan juga dinamakan anak berkebutuhan khusus ya teman-teman, dari fisiknya yang tidak sama dengan anak reguler lainnya. Kemudian kan sudah tahu kalau cuma fisiknya, belum tentu teman-teman. Kita perlu tetap mendiagnosanya, mendapatkan diagnosa ahli dari rumah sakit gitu teman-teman, untuk mengetahui ternyata anak ini cuma mengalami kekhususan di bidang fisik loh. Ternyata kemampuan intelektualnya setara dengan teman-teman reguler lainnya. Tentunya kalau sudah seperti itu, sekolah hanya akan memfasilitasi dari segi akomodasi teman-teman. Mengapa? Karena dari kegiatan pembelajarannya, peserta didik tersebut setara dengan anak reguler lainnya. Namun ternyata jika anak tersebut tidak hanya memiliki kekhususan dalam bentuk fisik, namun juga intelektual. Tentunya sekolah juga harus melakukan beberapa akomodasi lainnya, seperti akomodasi kurikulum, kegiatan pembelajaran, modul ajar, dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu alasan mengapa pentingnya diagnosa dari rumah sakit, teman-teman. Untuk tujuannya apa sih sebenarnya? Ya, tujuannya tetap untuk memaksimalkan kegiatan pembelajaran di kelas, agar anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus tersebut juga mendapatkan pembelajaran yang maksimal sama dengan anak-anak reguler lainnya. Makanya dari itu dibutuhkan adanya akomodasi atau penyesuaian baik dari kurikulum, modul ajar, dan juga kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian setelah dari rumah sakit, nanti rumah sakit juga akan meneruskannya ke dinas pendidikan, sama seperti skema yang pertama, yakni dengan mengkonfirmasi bahwa terdapat peserta didik berkebutuhan khusus A yang sekolah di sekolah A. Nanti dinas pendidikan juga akan membantu output berupa akomodasi ke pihak sekolah. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita bahas ke skema yang ketiga. Jadi kalau skema yang kedua, orang tua yang langsung datang ke rumah sakit. Skema yang kedua adalah orang tua yang datang ke sekolah. Kalau skema yang ketiga, orang tua itu datang ke unit layanan disabilitas, teman-teman. Jadi teman-teman, di setiap kota biasanya itu ada unit layanan disabilitas yang memang untuk membantu orang-orang dengan
kekhususan atau orang-orang disabilitas untuk mendapatkan beberapa hal seperti pekerjaan maupun juga pendidikan. Dari orang tua yang datang ke unit layanan disabilitas tersebut dapat meneruskan. Yang pertama, merekomendasikan ke rumah sakit untuk kembali mendiagnosa kebutuhan khusus yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Kemudian, unit layanan disabilitas juga dapat merekomendasikan sekolah yang sekiranya mampu untuk membersamai proses pembelajaran anak-anak berkebutuhan khusus. Setelah dari sana, dari rumah sakit nih teman-teman, kita pakai panah yang ke atas, dari rumah sakit kembali, rumah sakit juga akan mengkonfirmasi ke dinas pendidikan. Begitu pula unit layanan disabilitas juga dapat langsung mengkonfirmasi hal ini ke dinas pendidikan. Tujuannya apa? Tujuannya agar dinas pendidikan mampu untuk memberikan akomodasi dan output nyata ke sekolah untuk membantu memaksimalkan kegiatan pembelajaran di kelas bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau yang skema 1, orang tua datang ke rumah sakit terlebih dahulu, yang skema 2, orang tua datang ke sekolah terlebih dahulu, yang ketiga, orang tua datang ke unit layanan disabilitas itu sendiri. Oke teman-teman, ini adalah alur atau skema bagaimana sih pendaftaran anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. Jadi kita sudah berakhir di ujung topik pembelajaran pada hari ini. Jadi kesimpulannya adalah peserta didik khusus yang memiliki kebutuhan khusus itu sendiri adalah peserta didik khusus yang memiliki keterbatasan dalam segi fisik, kemudian juga kemampuan emosional dan juga intelektualnya. Sedangkan sekolah inklusi ini sendiri adalah sekolah reguler yang menyatukan peserta didik reguler dan peserta didik berkebutuhan khusus untuk dapat belajar bersama, teman-teman. Di sekolah inklusi ini, sekolah sudah mampu mengakomodasi kebutuhan peserta didik khusus, baik dari segi akomodasi sarana prasarana, kemudian akomodasi guru pendamping, dan juga akomodasi kegiatan pembelajaran di kelas, mulai dari kurikulum, modul ajar, dan juga kegiatan pembelajarannya. Kemudian yang terakhir, skema penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus itu ada 3. Ada skema 1, skema 2, dan skema 3. Skema 1 atau alur pertama itu dimulai dari orang tua yang datang ke rumah sakit. Skema 2 atau alur 2 itu dimulai dari orang tua yang datang ke sekolah. Kemudian yang skema 3 dimulai dari orang tua yang datang ke unit layanan disabilitas. Oke teman-teman, terima kasih atas sudah meluangkan waktunya untuk menonton video pembelajaran hari ini mengenai skema penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. Semoga video pembelajaran kali ini bisa membantu teman-teman untuk lebih memahami mengenai skema dan alur pendaftaran di sekolah inklusi. Oke teman-teman, see you in the next video and bye-bye teman-teman.